Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supardi Ahyat dari Prodi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya yang berkaitan dengan analisis sistem PPDB studi kasus di Pesantren Teknologi Majapahit, yang kebetulan adalah tempat saya bekerja. Latar belakang. Seiring dengan bertambahnya jumlah calon santri yang akan mendaftar di Pesantren Teknologi Majapahit, pesantren menghadapi tantangan dalam mengelola sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB secara efektif dan efisien. Sebelum tahun 2023, sistem PPDB yang dilakukan secara manual yang melibatkan proses pendaftaran langsung di lokasi, pengisian formulir fisik, dan pengelolaan data pendaftaran secara konvensional, nah itu memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah dari segi sumber daya dan juga efisiensi. Dengan adanya tumpukan atau jumlah calon santri yang mendaftar yang banyak, itu otomatis akan banyak juga antrian yang ada di pesantren. Kemudian juga membutuhkan sumber daya yang lebih dari sisi kepanitiaan untuk melakukan verifikasi dan melayani proses pendaftaran ini. Kemudian dari segi aksesibilitas adalah dengan pendaftaran yang mana calon wali santri itu harus datang ke pesantren, calon wali santri yang berasal dari luar daerah misal itu akan sedikit kesulitan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah dari segi pengelolaan data itu sendiri. Karena data yang disimpan secara konvensional dengan kertas dan apa namanya berkas-berkas seperti itu nanti akan pencariannya, kemudian pengarsipannya itu akan sulit. Kemudian berkas-berkas itu pun juga rentan terjadi kerusakan seperti itu. Oleh karena itu, pada tahun 2023 pesantren memutuskan untuk bermigrasi dari sistem yang manual menjadi sistem yang online. Seperti itu. Kemudian ini adalah deskripsi proses pendaftaran manual, jadi proses pendaftaran yang dulunya dipakai. Yang pertama adalah calon wali santri datang ke pesantren untuk mengambil formulir pendaftaran, kemudian formulir diisi secara manual oleh calon santri atau orang tua dan wali santri, kemudian berkas persyaratan seperti foto salinan rapor, surat keterangan sehat, dan lain sebagainya itu diserahkan bersama dengan formulir yang sudah diisi tadi. Jadi harus membawa berkasnya saat mendaftar. Kemudian juga calon wali santri itu juga harus melakukan pembayaran biaya pendaftaran itu juga harus di tempat seperti itu. Kemudian yang kelima, panitia PPDB melakukan verifikasi berkas dan proses pendaftaran secara manual, jadi harus diverifikasi satu persatu seluruh berkasnya. Kemudian yang keenam adalah calon santri mengikuti tes seleksi di lokasi pesantren. Jadi tesnya pun juga diadakan secara offline, jadi di lokasi seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah hasil tes diumumkan secara langsung atau melalui papan pengumuman di pesantren. Jadi setelah tes selesai, setelah melakukan apa namanya tes semuanya sudah selesai, kemudian pengumumannya itu akan ditempelkan atau diumumkan di sebuah papan pengumuman yang ada di pesantren seperti itu. Ini adalah bentuk dari bagan alir pendaftaran manualnya. Dan selanjutnya adalah deskripsi proses pendaftaran online. Nah, berbeda dengan yang tadi itu, kalau yang ini dalam proses ini, pertama calon wali santri itu harus mengakses dulu situs web pendaftaran pada link ppdb .ponpestekmajapahit.sch.id. Kemudian calon wali santri akan mendaftar untuk pembuatan akun dengan mengisi data calon santri dan kontak. Kemudian calon wali santri setelah masuk ya, setelah mendaftar akan masuk ke dashboard. Kemudian calon wali santri akan mengisi formulir yang ada di dashboard tersebut dan mengunggah berkas persyaratan. Berkas persyaratannya sama seperti yang di atas tadi, tapi bentuknya soft copy kalau di sini. Kemudian calon wali santri membayar biaya pendaftaran menggunakan virtual account, jadi pendaftaran pembayarannya menggunakan transfer.
kemudian sistem otomatis memverifikasi pembayaran dan kelengkapan berkas. Jadi langsung diverifikasi oleh sistem dari segi pembayaran dan kelengkapan berkasnya. Kemudian yang keenam, calon santri mengikuti tes seleksi online. Nah, karena tes seleksinya online itu di dashboardnya pengguna itu nanti akan ada jadwal kapan seleksi atau jadwal seleksinya kapan dilaksanakan, itu akan ada informasinya di situ. Jadi calon santri tidak perlu datang ke lokasi dan bisa melakukan tes di rumah dan atau di tempat-tempat yang jauh dari pesantren seperti itu. Kemudian hasil tes diumumkan melalui email atau portal online pesantren. Nah, jadi hasil tesnya akan dikirimkan melalui online yang eh, ada di email ya, jadi melalui email yang sudah dimasukkan sebelumnya di akun, kemudian juga di portal online seperti website dan media sosial dan sebagainya. Kemudian ini adalah bagan alir pendaftaran online-nya. Nah, dua sistem ini jelas memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dalam pendaftaran manual, kelebihannya adalah yang pertama, satu, interaksi langsung antara calon wali santri dan panitia PPDB, memungkinkan adanya klarifikasi langsung jika ada pertanyaan atau kebingungan. Jadi kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang informasi yang sifatnya apa ya, perlu ditanyakan secara langsung, itu langsung bisa bertanya ke panitia di saat itu juga. Kemudian yang kedua adalah panitia BBW dapat langsung memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas. Nah, jadi kalau sistemnya manual itu panitia itu langsung bisa memeriksa dan memverifikasi apakah berkasnya ini memang sesuai dan atau tidak dan lain sebagainya, itu langsung bisa diverifikasi di situ. Kemudian kekurangannya adalah yang pertama, proses ini memakan waktu dan biaya yang lebih banyak karena calon santri terus datang langsung ke lokasi pesantren, yang nanti di pesantren sendiri akan timbul sebuah antrian yang panjang dan waktu yang digunakan untuk melakukan pendaftaran dan lain sebagainya juga akan panjang juga seperti itu. Yang kedua adalah potensi kesalahan dalam pengisian formulir dan verifikasi manual yang cukup tinggi. Nah, karena verifikasi ini secara manual, jadi faktor kesalahan manusia atau human error dalam verifikasi ini cukup tinggi seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah membatasi calon santri yang berasal dari daerah jauh karena harus datang langsung. Nah, karena harus datang langsung ke lokasi di pesantren, maka calon wali santri yang berdomisili di luar kota atau di luar pulau misal, itu harus datang gitu, harus datang secara langsung ke pesantren seperti itu. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan pendaftaran online. Kelebihan yang pertama adalah calon wali santri tidak perlu datang langsung ke pesantren, menghemat waktu dan biaya transportasi. Jadi ini cukup menguntungkan bagi wali santri yang mungkin jadwalnya padat dan kemudian domisilinya juga ada di luar kota atau di luar pulau seperti itu, jadi bisa menghemat waktu dan biaya. Kemudian yang kedua adalah calon wali santri dari berbagai daerah dapat mendaftar tanpa terbatas oleh jarak. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi itu, uh, karena ini sifatnya adalah online, jadi sempat dulu ada pendaftar itu dari Riau, itu juga bisa mendaftar juga. Dari Riau, dari Bangka Belitung, dari Lampung, itu juga bisa mendaftar dengan mudah seperti itu. Kemudian sistem otomatis meminimalkan kesalahan dan mempercepat proses verifikasi berkas. Nah, karena proses apa namanya, verifikasinya itu dilakukan menggunakan program, jadi waktu yang dilakukan itu pun juga lebih cepat dan kemudian kesalahan atau error yang terjadi itu juga lebih kecil seperti itu. Kemudian kekurangannya adalah yang pertama, tidak semua calon santri atau wali santri memiliki akses ke internet atau perangkat komputer. Jadi memang ada beberapa calon wali santri itu yang akses ke komputer atau ke jaringan internet itu agak apa ya, agak susah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah adanya risiko masalah teknis seperti server down, gagal upload berkas atau gagal pembayaran melalui VA.
Jadi, ada juga faktor resiko-resiko teknis seperti saat, terlalu banyak, pendaftar yang, mengupload atau mengakses layanan, dalam satu waktu, itu servernya jadi agak lambat atau bahkan kadang down, dan kemudian juga, eee, ada kadang terjadi gagal pembayaran melalui virtual account, dan itu harus, ya harus diulang dan juga dikonfirmasi seperti itu. Kemudian, banyak calon wali santri kesulitan dalam, proses pendaftaran online. Nah, karena, pendaftaran online ini kan tidak cukup, banyak, tidak cukup, tidak cukup, diketahui, jadi kadang masih harus, ada learning curve-nya dari, para calon wali santri untuk, mendaftar, seperti itu. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah migrasi dari proses pendaftaran manual ke online di pesantren teknologi Majapahit itu memberikan banyak, keuntungan dari segi efisiensi, aksesibilitas, dan penghematan biaya. Namun tantangan seperti keterbatasan akses teknologi dan infrastruktur digital yang belum, sempurna itu juga harus, dipastikan agar, atau diatasi, agar memastikan transisi dari manual ke online ini berjalan dengan baik dan sukses, seperti itu. Dan, dengan strategi yang tepat, proses pendaftaran online ini dapat memberikan, pengalaman yang lebih baik bagi calon, santri dan wali santri, dan membantu juga pesantren teknologi Majapahit dalam mengelola pendaftaran yang lebih, efektif dan, efisien. Kemudian, saran yang pertama adalah pesantren teknologi Majapahit itu, harus memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada calon wali santri tentang cara penggunaan sistem pendaftaran online, karena memang, sistemnya belum terlalu terkenal, jadi ada learning curve, maka itu harus ada sosialisasinya kepada calon wali santri supaya tidak ada kesulitan dalam menggunakan, platform tersebut. Kemudian yang kedua adalah pesantren perlu meningkatkan infrastruktur teknologi, termasuk memastikan stabilitas server dan akses, internet. Jadi, memang kalau berhubungan dengan, sistem yang online seperti ini, di pesantren itu juga harus memastikan tentang, reliability atau stabilitas dari server yang, digunakan. Kemudian yang terakhir adalah pesantren, harus, memberi dukungan teknis yang memadai untuk membantu calon santri yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran online. Nah, dalam beberapa kasus khususnya yang, terjadi seperti saat, pembayaran virtual, account gagal ini, pesantren itu harus, memberi dukungan yang memadai dan cukup pada calon wali santri untuk, mengatasi kesulitan tersebut, seperti itu, supaya dapat memberikan pengalaman yang, baik dan menyenangkan dalam, proses, pendaftaran, santri baru atau, proses pendaftaran peserta didik baru tersebut. Mungkin, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.